Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rizky Cahyani, salah satu mahasiswi program studi manajemen di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ya tentang telekomunikasi, internet dan juga teknologi nirkabel. Guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen informasi. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang telekomunikasi. Jadi apa sih telekomunikasi itu? Telekomunikasi ini adalah teknik pengiriman atau penyimpanan informasi jarak jauh. Informasi tersebut biasanya ini berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Nah, fungsi dari sistem telekomunikasi sendiri ini adalah untuk mengirim dan juga menerima data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Jaringan telekomunikasi ini bisa berjalan bila memiliki hardware dan juga software yang sesuai atau cocok nih, sehingga bisa bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Nah, yang kedua, ini kita ada internet. Nah, internet sendiri ini adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet, TCP atau IP, untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, ini adalah jaringan dari jaringan yang terdiri dari jaringan private. Selanjutnya adalah teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel ini atau dikenal dengan wireless network ini merupakan sebuah jaringan tanpa kabel. Jadi di mana dalam penghubungan dan transmisi data ini melalui gelombang elektromagnetik. Jadi nggak pakai kabel. Nah, fungsinya sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wired network atau jaringan kabel biasa. Dapat dikatakan juga jaringan nirkabel ialah pengembangan dari wired network yang fungsinya sebagai transmitter. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan. Jadi jaringan yang pertama adalah LAN dan broadband. Untuk LAN sendiri atau local area network ini adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup di wilayah lokal saja. Jadi jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN saja. Jadi di satu area tertentu saja gitu. Untuk menghubungkan perangkat jaringan internet melalui perangkat sederhana. Sebagai jaringan yang berada di area lokal, LAN ini mempunyai beberapa karakteristik nih yang mudah untuk diidentifikasi. Jadi kalau kita mau tahu ini tuh LAN atau bukan, itu kita bisa lihat dari karakteristik berikut. Yang pertama adalah tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Nah, yang kedua, jaringan LAN ini biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN ini dilakukan melalui administrasi lokal. Dan yang terakhir, di dalam LAN ini biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan dengan normal. Nah, adapun fungsi dari LAN sendiri ini yang pertama ada dua fungsi nih. Yang pertama ini menghubungkan dua komputer atau lebih. Jadi jaringan LAN ini digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara untuk menggabungkan banyak komputer ini membutuhkan perangkat lain seperti switch atau juga hub. Mohon maaf tadi untuk fungsi dari LAN sendiri ini ternyata ada 5 ya. Nah, yang kedua ini adalah memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Jadi kalau kita menggunakan jaringan LAN ini kita tidak perlu bolak-balik nih untuk memasukkan flash disk dari satu komputer ke komputer lain, karena dengan menggunakan LAN ini kita dapat memindahkan data melalui metode sharing pada komputer. Nah, yang ketiga ini adalah sharing printer. Selain sharing data, ternyata kalau kita menggunakan jaringan LAN ini juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Nah, hal ini tentu saja akan memudahkan seluruh penggunanya dan menghemat biaya juga tentunya. Nah, yang selanjutnya ada LAN chatting. Jadi jaringan LAN ini dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN tersebut. Jadi aktivitas ini juga bisa dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet. Jadi misalnya kita offline pun itu kita masih bisa mengirimkan pesan antar komputer pada area LAN itu. Tapi nanti untuk jaringan LAN tetap
terlihat online begitu. Nah, yang terakhir ini remote komputer. Nah, melakukan aktivitas remote ini pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Akan tetapi perangkat lunak tersebut ini hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Nah, yang selanjutnya ini adalah broadband, adalah kapasitas transmisi yang lebih cepat dari tingkat primer jaringan digital layanan terpadu atau ISDN pada 1,5 atau 2,0 MB per detik. Nah, informasi ini dapat dengan mudah dikirim dan diunduh dengan menggunakan broadband karena sangat sedikit nih waktu untuk menyelesaikan tugas. Ini juga dikenal sebagai internet cepat. Satu, dapat memperoleh fasilitas dengan kabel telepon, kabel serat optik super cepat melalui satelit. Nah, jenis jaringan yang kedua ini ada Wide Area Network atau WAN. Ini merupakan jenis jaringan yang fungsinya juga sama dengan LAN, tetapi untuk lingkupnya ini lebih luas. Kalau LAN tadi kan hanya di area tertentu saja atau lebih kecil begitu ya. Kalau untuk LAN sendiri ini lebih luas daripada area LAN gitu. Jadi untuk WAN ini lebih luas. WAN sendiri juga diketahui memiliki kemampuan data yang lebih tinggi. Nah, selain itu, ada suatu perangkat tertentu yang berperan untuk mengatur jaringannya. Nah, yang ketiga, jenis jaringannya ada Metropolitan Area Network atau MAN. Ini merupakan jenis jaringan yang mencakup wilayah lebih luas lagi dari area WAN. Nah, ini bahkan bisa menjangkau untuk satu kota, jadi lebih luas lagi ya. Nah, yang keempat, ini ada Personal Area Network atau PAN. Ini merupakan jenis jaringan yang hanya dapat terhubung dalam jangkauan jarak dekat atau jangkauan kecil saja. Jadi kalau PAN ini lebih private lagi begitu. Nah, yang selanjutnya, ini ada standar WAP dan e-mode. Wireless Application Protocol atau disingkat dengan WAP ini adalah sebuah protokol atau sebuah teknik messaging service yang memungkinkan untuk sebuah telepon genggam digital atau terminal mobile yang mempunyai fasilitas WAP melihat atau membaca isi sebuah situs di internet dalam sebuah format teks khusus. Nah, versi WAP sendiri ini ada beberapa versi ya, antara lain WAP 1.2.1 dan juga 2.0. Untuk WAP 1.2.1 ini hanya dapat menampilkan laman sederhana saja dibandingkan dengan WAP 2.0 yang mendukung bahasa XML dan juga gambar. Untuk WAP ini dibuat pertama kali sebagai protokol komunikasi bergerak yang tidak bergantung pada Bluetooth dan juga GPRS. WAP merupakan protokol komunikasi bergerak yang terdiri dari beberapa layer dan dapat dijalankan pada sistem jaringan yang berbeda. Nah, teknologi ini juga merupakan hasil kerjasama antar industri untuk membuat sebuah standar yang terbuka dan berbasis pada standar internet, serta beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan nirkabel. Teknologi ini bekerja dalam modus teks yang kecepatannya sekitar 1,6 kbps. Namun ada keterbatasannya nih dalam WAP ini. Jadi versi WAP ini ternyata ada keterbatasan juga. Keterbatasan yang pertama apa? Yaitu kemampuan Central Processing Unit atau CPU-nya ini lebih rendah nih dibandingkan CPU yang digunakan pada perangkat wired seperti komputer. Yang kedua, ini keterbatasan ukuran memorinya. Nah, yang ketiga, penghematan penggunaan daya atau powernya ini biasanya menggunakan baterai. Nah, yang selanjutnya, ukuran display yang lebih kecil dan juga terbatas. Dan yang terakhir, input device ini yang berbeda dengan device biasa. Selanjutnya kita beralih ke e-mode. E-mode sendiri ini adalah internet seluler yang berbeda dari internet tanpa kabel. Layanan populer di Jepang nih. Tidak seperti protokol aplikasi nirkabel. Jadi e-mode ini mencakup lebih banyak variasi standar internet termasuk akses web, surel, dan juga jaringan paket switch yang mengirimkan data. Pengguna e-mode ini memiliki akses ke berbagai layanan seperti email, hasil olahraga, ramalan cuaca, permainan, layanan keuangan, dan juga pemesanan tiket.
Konten disediakan oleh layanan khusus, biasanya dari operator seluler yang memungkinkan mereka memiliki kontrol yang lebih ketat atas penagihan. Nah, adapun teknologi yang mendukung bisnis komunikasi, yang pertama munculnya peluang bisnis baru atau e-bisnis dengan semakin majunya teknologi informasi yang mendorong beberapa orang untuk menciptakan peluang yang sangat menguntungkan dan juga sebagai modal bisnis yang sangat menguntungkan. Nah, yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Yang ketiga, ini mempermudah proses komunikasi dan juga monitoring setiap karyawan. Selanjutnya, ini ada tren dalam telekomunikasi. Tren yang pertama, ini ada tren industri. Nah, untuk pertumbuhan yang pesat dari internet dan World Wide Web, ini menimbulkan berbagai produk, jasa, dan juga penyedia telekomunikasi. Yang kedua, perusahaan meningkatkan penggunaan internet dan web untuk kerjasama dan perdagangan secara elektronik. Tren yang selanjutnya ada tren teknologi. Ini merupakan perubahan dari ketergantungan pada media berbasis kawat tembaga dan juga sistem penerimaan gelombang pendek berbasis tanah ke jalur serat optik dan seluler, PCS, satelit komunikasi, dan teknologi nirkabel lainnya. Perubahan kecepatan dari teknologi analog ke teknologi digital ini tentunya mengakibatkan suatu hal ya. Yang pertama itu kecepatan transmisi yang secara signifikan lebih besar. Yang kedua, pergerakan informasi dalam jumlah yang lebih besar. Nah, yang ketiga, ekonomi ini lebih besar gitu. Nah, yang selanjutnya tingkat kesalahan yang lebih rendah dan dari teknologi analog. Untuk tren yang selanjutnya itu ada tren aplikasi. Saat ini jaringan telekomunikasi ini memainkan peran penting dan juga meluas dalam proses e-commerce, kerjasama perusahaan, dan juga aplikasi bisnis lainnya yang mendukung tujuan strategis, manajemen dan operasional, baik di perusahaan besar maupun di perusahaan kecil. Nah, sekarang kita akan membahas untuk revolusi internet. Jadi, internet itu pertama kali dipakai oleh siapa sih? Jadi, pertama kali dipakai ternyata oleh Departemen Pertahanan AS atau Amerika Serikat. Nah, selanjutnya internet ini bukan milik siapa-siapa lagi begitu. Nah, sampai akhirnya bermunculan nih kelompok-kelompok untuk mengatur standarisasi dan juga penggunaan internet. Nah, selanjutnya ada nilai bisnis internet. Tentu saja perusahaan membangun situs web e-bisnis dan e-commerce ini untuk mencapai 6 nilai bisnis utama. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah menghasilkan pendapatan baru dari penjualan online. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi melalui penjualan online dan juga dukungan pelanggan. Yang ketiga, menarik pelanggan baru melalui iklan dan pemasaran web serta penjualan online. Dan yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan saat ini melalui perbaikan dukungan dan layanan pelanggan web. Begitu sekian presentasi saya tentang telekomunikasi, internet, dan juga teknologi nirkabel. Mungkin dari presentasi saya tadi, semoga teman-teman bisa lebih paham lagi nih tentang apa sih ini maksud telekomunikasi, internet, teknologi nirkabel, begitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.